Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Farizi dari kelas 1B, jurusan Teknik Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang mengintegrasikan iman, ihsan, dan Islam dalam membentuk insan kamil, yaitu apa saja sih syarat-syarat seseorang mencapai derajat insan kamil? Mari kita jawab pertanyaan ini dan kita bersama-sama melangkah menuju ke kesempurnaan dalam mencapai derajat insan kamil. Konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Apa sih itu Islam? Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah dan engkau mendirikan sholat dan engkau menunaikan zakat dan engkau berpuasa dan engkau juga berhaji bila bagi yang mampu. Dan yang kedua, apa itu iman? Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada qada dan qadar, yaitu takdir buruk dan takdir baik. Yang ketiga, yaitu apa itu ihsan? Ihsan adalah beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dialah Allah yang sedang melihatmu. Dari tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan menurut Ibnu Arabi yaitu ada dua, yaitu tingkat insan kamil dan beragama pada umumnya. Tingkat insan kamil yaitu mereka mengimani Tuhan dengan cara menyaksikannya. Artinya mereka menyaksikan Tuhan secara langsung dan mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Yaitu beragama pada umumnya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan, eh, Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan seperti Asmaul Husna. Alasan iman, Islam, ihsan menjadi persyaratan dalam bentuk insan kamil, yaitu arti dari setiap aspek keimanan. Iman yang artinya itu percaya. Jadi seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, dan percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan adanya rasulnya, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya akan adanya takdir baik dan takdir buruk. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dari setiap insan ihsan sudah terkumpul di dalamnya iman dan Islam. Oleh karena itu, orang yang bersikap ihsan itu lebih istimewa dibandingkan orang mukmin yang lainnya, dan orang yang mukmin itu juga lebih istimewa dibandingkan muslim lainnya. Hubungan Islam, iman, dan ihsan dengan ilmu-ilmu Islam yaitu yang pertama, unsur dari keislaman yaitu ilmu syariat. Objek kajiannya yaitu 5 rukun Islam. Yang kedua, yaitu iman. Ilmunya yaitu akidah, objek kajiannya yaitu 6 rukun iman. Yang ketiga, yaitu ihsan. Ihsan yaitu ilmunya yaitu akhlak. Objek kajiannya yaitu bagusnya akhlak sebagai buah dari keimanan dan peribadatan. Membangun iman yang kokoh, yaitu ada 3, yaitu yang pertama, memahami definisi iman itu, yaitu membentuk awal kokoh untuk berdakwah, memahami betul definisi iman itu sendiri. Jadi, ketika kita ingin berdakwah dan kita ingin memberitahu orang bahwasannya iman itu penting, kita tuh harus mengerti betul apa sih arti iman itu, gitu. Yang kedua yaitu membenahi akhlak dan perilaku. Melakukannya perbaikan akhlak dilakukan untuk menjaga amalan ibadah kita agar kita terhindar dari perilaku yang tidak baik. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas amal ibadah, seperti menjalankan sholat dengan khusyuk dan mendalam, serta benar-benar menyadari bahwa kita sedang berbicara dengan Allah. Mempelajari ihsan untuk mengasah ukhuwah, yaitu mengenal konsep ihsan dalam Islam dengan benar. Mengetahui benar konsep ihsan yang meliputi 3 aspek, yaitu kualitas iman yang sempurna, kualitas ibadah yang sempurna, dan kualitas moral yang baik. Selanjutnya, itu memperbaiki hubungan dengan keluarga dan teman. Mempelajari konsep ihsan juga perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama berinteraksi dengan keluarga, teman,
dengan tingkat ukhuwah serta mulia yang tinggi. Selanjutnya, melakukan keteladanan. Dalam pembelajaran ihsan, juga memperlakukan orang lain dengan ihsan sebagai sesuatu keteladanan dan memiliki penghargaan yang tinggi. Membuat ujung tombak diri menjadi lebih baik, yaitu mendefinisikan diri sendiri karena semua orang mempunyai kemampuan untuk menjadikan dirinya menjadi lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi. Apalagi dengan campuran dari iman, ihsan, dan Islam. Penerapan prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari yaitu prinsip Islam. Cara penerapannya yaitu pertama zakat, menjaga keseimbangan dalam babak kehidupan. Yang kedua yaitu sholat, menemukan kedamaian batin dan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa, mengikis kemaksiatan diri dan melatih untuk bersabar. Haji, saling mengampuni kesalahan antara sesama muslim. Tantangan dan cara mengatasinya dalam proses mengintegrasikan iman, ihsan, dan Islam dalam bentuk insan kamil, yaitu menjaga kesabaran. Begitu sulit untuk menjaga kesabaran ketika dihadapkan dengan tantangan, akan tetapi sebisa mungkin kita harus tetap tenang dan sabar untuk mengatasi tantangan. Jadi, sabar ini adalah kunci kita untuk kesuksesan, dan sabar ini adalah sebaik-baik dari perbuatan. Menjaga fokus, melakukan banyak hal sekaligus. Menjaga fokus yaitu melakukan banyak hal sekaligus bisa membuat kita mudah kehilangan fokus. Oleh karena itu, kita perlu fokus pada tujuan yang ingin kita capai. Jadi kita terlebih dahulu menentukan di mana sih kita harus fokus dan juga sampai mana sih tujuan kita gitu. Dan saling mengingatkan sesama anggota untuk tidak melewatkan mempelajari 3 unsur yaitu iman, Islam, dan ihsan. Mencari bantuan dan dukungan yaitu jangan pernah segan untuk mencari bantuan dan dukungan dari teman. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu dan kita butuh support dari teman atau kerabat terdekat, kita bicarakan dan kita harus minta support dan minta bantuan supaya kita menjadi seorang yang terbuka dan juga paham betul dari sifat-sifat kita, dan kita itu butuh sekali support dari mereka. Seperti teman, keluarga, ataupun guru agama. Mereka bisa membantu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mengintegritaskan iman, ihsan, dan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Rangkuman tentang bagaimana menjadi insan kamil, yaitu insan kamil ataupun manusia sempurna merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebabnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia itu meminjamkan istilah Ibnu Arabi, yaitu hanyalah monster bertubuh manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemanusiaannya yang rendah, lalu berjalan menapaki tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi, yaitu ada beberapa nafsu kamilah atau insan kamil. Tangga-tangga yang dimaksud adalah 7 tangga sekaligus 7 macam nafsu manusia, yaitu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, madiyah, dan kamilah. Untuk menapaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita mengingatkan kembali tentang 4 unsur kemanusiaan, yaitu jasad ataupun raga, hati, roh, sir ataupun rasa. Kesimpulan dari semua yang saya jelaskan yaitu iman ialah keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, diwujudkan dengan amalan, dengan perbuatan. Islam berarti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad orang yang sudah masuk Islam disebut muslim, yaitu orang yang menyatakan dirinya telah taat, menyerahkan diri, patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ihsan adalah ketika orang
Seseorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihatnya. Jika tidak jika tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sungguhnya Allah melihat perbuatannya. Islam dan ihsan merupakan inti pokok ajaran Islam. Yang ketiga, yang ketiganya sangat berhubungan erat dan saling mengisi, bahkan satu dengan yang lainnya. Tidak biasa dipisahkan, meskipun begitu memiliki resolusi dan istilah yang berbeda. Baru dengan meraih keikhlasan melalui pengamalan keimanan dan keislaman, insan kamil dapat diraih oleh manusia. Insan kamil sendiri pada umumnya itu diartikan sebagai pria usia yang sempurna, baik dari segi wujud dan segi pengetahuan. Kesempurnaan dari segi wujudnya misalnya, karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Jika manusia telah memahami dan mengamalkan arti dari iman, telah menjalani Islam dengan rukun-rukunnya, dengan istiqomah, maka ihsanan akan otomatis terbentuk dalam dirinya dengan terus menjaga dan tidak biasa dipisahkan. Meskipun begitu, memiliki resolusi dan istilah yang berbeda. Hubungan iman, Islam, dan ihsan saling mengikat dan saling mempengaruhi dalam mencapai tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh insan kamil. Insan kamil sendiri mampu mengintegrasikan iman dan ilmu serta iman dan akhlak untuk membentuk insan sehingga terciptalah akhlak yang mulia. Iman yang awalnya hanya dimaknai dengan percaya menjadi suatu pendorong untuk sedang melaksanakan perintah agama demi terwujud sesuatu kehadiran di sebuah kesungguhan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang dilaksanakan dengan berbagai ibadah membawa makna yang mendalam bagi manusia. Sebagai contoh, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan hijau karena zakat menyebabkan manusia menyadari bahwa rezeki adalah karunia dan titipan dari Tuhan. Puasa yang dapat mentaatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari presentasi saya saat ini. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.